Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrifun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka ala khuluqil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasul. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan karunia-Nya kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang merupakan kebutuhan kita. Sudah wajib, tapi ini butuh kita itu dengan ibadah. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Umar bin Khattab ini niatkan lurus kita bahwa ini adalah untuk tabungan kita. Karena ada satu kalimat dalam rasa syukur ini adalah kita harus mempersiapkan bekal kita. Allah menyampaikan apa di dalam surat Al-Asr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi Allah bertanya, bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadap Allah. Maka kalimat yang dibangun, kalimatnya begini ya. Hadirin, kita meninggal itu adalah kita mau mudik. Jadi mau mudik ke kampung halaman kita. Jadi kalau orang mudik itu nanti bahagia. Ustaz kalau mau ke Sukabumi itu bahagia. Nah, makanya kematian ini harus jadi bahagia sebetulnya. Jangan menjadi takut ya. Karena selalu bahwa hidup lama di dunia pun gak enak hadirin ya. Semakin lama semakin tua. Menjadi bekal untuk kita mudik ke kampung halaman kita. Makanya kalau mudik itu, kalau kata Kang Heriana itu tadi dapat, kalau punya duit bahagia ya. Kalau nggak punya duit nggak mudik katanya. Artinya bahwa kita harus mempunyai bekal ketika mau mudik untuk melakukan perjalanan ke kampung kita. Fa innal jannata hiya ma'wa, tempatnya adalah surganya Allah. Mudah-mudahan sekarang ini kita hadir duduk di masjid dalam rangka ibadah, mendengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Ini menjadi syahidan wa syafa'an menjadi saksi dan nanti menjadi bekal ya, menjadi syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin, kita sampaikan penghormatan menjadi sebuah perintah sebetulnya. Shalawat ini perintah hadirin. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Ini ayatnya udah populer ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi shalawat itu perintah. Makanya setiap hari kita tidak lepas dari shalawat sebetulnya. Makanya spesialisasi di hari Jumat itu aksiru perintah Rasul, perbanyak. Makanya kita bersholawat kepada baginda, kepada para sahabat. Semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah salawat dan salamnya, dan kepada para keluarga, para sahabat. Apalagi kepada kita semua yang ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, rindu ya, dan memuliakan, mencintai beliau. Ketika seseorang bersolawat, motivasi dong ya kepada
diri kita bahwa pertanyaannya sejauh mana hidup ini sudah mengikuti perintah. Kan Rasul itu dalam Al-Quran itu 3, adalah uswah, teladan, qudwah, pedoman. Yang ketiga itu dalam Al-Quran itu ittiba, mengikuti tapi tahu itu Rasulullah menyampaikan kepada kita. Ya, makanya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa barik wasallam. Yang membedakan sebetulnya salawat itu ada pakai Sayyidina atau tidak. Redaksi hadis memang tidak ada pakai Sayyidina. Makanya dalam salat kita patuh kepada Rasulullah, tidak perlu harus pakai Sayyidina. Tapi di luar itu boleh. Kalau saya di luar itu mengagungkan baginda Rasulullah dan memakai Sayyidina. Jangan jadi berdebat ya antara Sayyidina tidak pakai. Ribut masalah itu ya. Padahal dari dulu sudah terjadi. Makanya di kajian saya setiap hari Ahad kalau lihat streaming YouTube-nya lah, gitu ya. Kalau Kang Heriana selalu saya share di grup SMP. Saya selalu sebelum kajian itu membahas pemahaman. Sebenarnya supaya masyarakat itu punya hasanah keilmuan saja. Oh ternyata ada yang begini dasarnya dari mana? Oh ada yang begini dasarnya dari mana? Jadi kita tahu memilih mana yang akan kita ambil. Yang penting apa yang kita lakukan itu harus dasar ilmunya. Ilmunya itu mutaba'ah, ittiba, mengikuti baginda Rasulullah. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kata Allah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu kalau tanpa ilmu. Ilmunya itu adalah dari baginda, dari Allah dan Rasulnya melewati Rasulullah. Kita lewat dari para ulama. Saya juga ini ilmu nama ada sedikit, cuma hanya baca aja. Sering baca gitu ya. Sering baca, lalu dibuat sistematik, lalu disampaikan kembali. Jadi saya hanya menyampaikan. Semuanya analisanya udah para ulama terkait kajian ini. Karena kita tahu kebenaran itu dari para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, pewaris. Ya, jadi kita harus belajar itu dari ulama. Saya hanya menyampaikan hadir di sini. Mungkin ilmunya tidak banyak, tapi karena bisa mengemas sebuah materi, dikemas untuk disampaikan. Jadi gitu. Sekarang ini harus tahu ilmunya. Jadi jangan hanya sebagai highway itu ya. Makanya ulama sekarang ini harus, para ustadz itu menyampaikan harus bijak bahwa ternyata setiap tata cara ibadah itu banyak dasarnya yang disebut sanad ya. Hadis Rasulullah itu ya banyak tata cara yang harus kita tahu ya. Dalam masalah sholat aja banyak berbeda pemahaman. Saya kemarin tuntas ya membahas pemahaman dari takbiratul ihram sampai beres sholat. Cara takbir aja sudah beda Rasulullah memberikan hadisnya itu. Ada yang ke telinga sejajar, ada yang dengan dada. Saya sampaikan bagaimana Rasulullah menyampaikan. Itu pengambilan hadis saja. Jadi kalau kita tahu dua-duanya, oh berarti itu ada dasarnya. Tapi jangan sampai kita melakukan takbiratul ihram tangan itu tidak pakai dasar Rasul. Ya, seperti contoh begini nggak ada. Allahu Akbar kan tidak ada dasarnya. Yang ada itu telinga sama dada. Jadi perlu tahu itu sebetulnya. Karena kita sempit waktunya, sekarang aja udah 18.38 ya kalau kita tanya jawab. Kalau dulu saya di pondok itu beres kajian itu kalau ngaji sampai 8:30. Jadi 8:30 baru isya, tinggal komat aja. Tapi kita makan besok mau kerja, saya juga mau kerja, perlu istirahat. Oke. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam player, mohon maaf ya, player ini hanya ngikutin zaman aja. Saya ikut medsos di TikTok, IG, Facebook, YouTube, itu hanya ikut aja. Bahwa di dalam itu saya posting kebaikan. Itu mau lihat mau tidak, yang penting kita menginikan aja. Saya kan kalau udah YouTube itu sudah disiarkan sekarang di Facebook langsung, nanti di download masukin YouTube. Kalau mau ke TikTok itu saya potong-potong. Ya, potong-potong. Oh ini 2 menit bagus, upload. Itu terlama, makanya harus ada tim. Saya timnya istri saya sama saya ya.
Jadi tadi udah beres kajian tuh sama istri berdua. Ini Bu bagus ceramahnya, udah beres saya potong. Coba bikin ini, dia bikin ini. Jadi timnya belum bisa ngegaji ya. Kayak kalau orang punya tim harus digaji. Baik, hari ini kita akan coba, kemarin kita sudah bahas di kita itu, bagaimana kita supaya rezeki itu berkah. Kita mengikuti apa yang disampaikan ulama besar Abu Laits ya. Lalu berikutnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran ada 7 pintu. Nah sekarang bagaimana ada sifat-sifat yang ada pada diri kita sebetulnya itu menghalangi rezeki kita. Ini kita disampaikan dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama itu ketika sifat marah ada di kita. Jadi hadirin, kalau ada sifat marah pada diri kita itu menghalangi rezeki sebetulnya. Logikanya marah itu kan auranya negatif ya. Kita bicara bukan tegas. Bedakan ketika seorang guru itu kelihatan marah, sebenarnya tegas. Ketika anak, kamu baris, ya, bahasa-bahasa itu tegas saja. Bedakan antara marah itu adalah memang sudah tidak terkontrol. Pernah lihat orang marah? Ya, di medsos lah lihat kalau orang lagi berantem, apa aja yang dia lihat di bawah ya. Karena kata Rasulullah itu sudah dibawa imannya dari pundaknya ketika orang sudah emosi. Makanya suka lupa diri ya. Jadi ngebunuh ya. Alhamdulillah min dzalik. Maka sifat marah ini cenderung menciptakan aura negatif di kita. Kita aja kalau punya teman suka pemarah memang betah. Betah enggak? Enggak betah ya. Ih, dia mah suka marah ya gitu. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an itu kemuliaan seorang yang bertakwa itu di saat ketika bicara indikator bahwa orang-orang bertakwa itu di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 134, 135, 134-nya Allah menyampaikan terkait orang bertakwa. Allah menyampaikan indikatornya kan ada. Apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaid. Orang-orang bertakwa itu dermawan, yang kedua bisa menahan amarah. Dan ternyata hadirin, amarah itu bisa membukakan pintu rizki. Dan perlu dipahami rizki kita itu, kalau kita bisa mengendalikan amarah kita, yang kita targetkan adalah rizki ketenangan, rizki kebahagiaan. Makanya kalau jadi laki-laki pemarah, istrinya juga akan betah, ya. Apalagi dibalik ya, kalau istrinya pemarah, laki-lakinya betah di rumah, pasti keluar wae ta, kapos wae-nya, betah cenah. Makanya kan gitu, ada orang ditanya, kamu apa aktivitasnya? Aktivitasnya kerja. Kalau malam saya mendengarkan ceramah. Ceramah dari siapa? Istri bawel. Istri ngomel. Makanya perangai yang gak bagus seperti seorang istri yang suka marah-marah pada suami. Dosa besar. Makanya banyak yang pengisi neraka itu perempuan karena dosanya ke laki-laki. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba kalimatnya itu. Jadi apa sebetulnya yang menjadikan kata Rasulullah itu bahwa marah itu menghalangi rezeki. Bahkan ketika orang bisa mengendalikan hawa amarah itu, maka akan diberikan kebahagiaan. Redaksinya pertama dari Al-Quran, surat An-Naziat, surat ke-79, di ayat berapa pertengahan? Ketika Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kan gitu ya. Fa innal jannata hiya ma'wa. Kata Allah tuh, kamu pengen bahagia enggak? Nah, itu terjemahannya kita. Kalau kamu pengen bahagia ya takut sama Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau pengen bahagia, lepaskan tuh sifat marah. Karena akan pernah dapat samawa, sakinah, mawaddah, warahmah kalau laki-lakinya itu pemarah. Umar bin Khattab itu terkenal sebelum masuk Islam itu perangnya luar biasa. Tapi setelah masuk Islam dia hijrah dari sifat pemarahnya, bengisnya. Ya, sampai setan pun bekasnya Umar bin Khattab takut ya. Hebatnya sahabat kita Khalifah Amirul Mukminin ya, pada saat itu.
hadis itu. Banyak hadisnya di dalam Bukhari, dalam hadis yang lain, di dalam hadis At-Tabrani, Rasulullah itu pernah ditanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata seorang laki-laki kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat," kan gitu ya. "Berilah aku wasiat ya Rasulullah." Di sini disebutkan bahwa Rasulullah berkata, sallallahu alaihi wasallam, "Qala la taghdab." Kamu jangan marah. Wasiat Rasulullah itu, kamu jangan marah. Sampai 3 kali, "Ya Rasulullah, apa berikan wasiat?" "La taghdab." Kamu jangan marah. Ini pesan Rasulullah. Kita taat nggak kepada baginda kita? Kita cinta nggak kepada Rasul? Ya hilangkan. Wala taghdab, kamu jangan marah. Tapi ujungnya dalam hadis yang lain, wala taghdab walakal jannah. Kamu kalau bisa tidak marah, kamu dapatnya surga, bahagia. Kalau ngobrol surga itu, surga dunia dan surga akhirat. Ketika Allah mengatakan al-jannah, surga, ya di dunia pun akan dapat, di akhirat pun akan dapat. Jadi pemarah ini, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu amarah ini, maka yang Allah akan berikan itu adalah kebahagiaan dalam bentuk kehidupan di rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Hadirin, ayo kita semangat nih, laki-laki ini punya egois betul. Sebagai arizal qawwamun 'alal nisa, pemimpin di keluarga. Tapi harus jangan punya konsepnya itu. Marah ya, sedikit-sedikit marah. Makanya dalam memerintahkan sholat pun Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu apa? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah wahai laki-laki kepada ahli keluarga itu sholat. Tapi Allah menyampaikan selanjutnya dan itu, tapi bersabarlah. Iya maunya kadang didik anak teh, anak sholat, untuk sholat gitu ya, wah langsung ya, emosi di situ ya. Padahal kan sabar. Mungkin hari besok dia bisa nurut, mungkin hari besoknya. Dengan kesabaran strategi kita dalam dakwah pun itu yang membuat orang menjadi nasihat. Kadang kita niatnya nasihat, tapi justru kadang itu mempermalukan, betul ya? Mau nasihati ke seseorang tapi di muka umum, ya jadi orang tersinggung, bener ya? Makanya harus pintar strategi. Saya aja kalau negur anak, Ustaz, tanyalah ke guru-guru di SMK dulu. Saya kalau ada anak kesalahan, saya nggak pernah, "Hei kamu, Sin, kamu tidak pernah." Tanyalah bagaimana saya kalau menegur siswa. Kalaupun nanti menegur siswa, saya panggil, "Nak sini," saya bayar ke telinganya. "Kamu tuh sebetulnya salah ini pakai pakaian. Punya nggak pakaiannya? Belum. Ya nanti mah besok pakai ya." Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mempermalukan dalam mendidik anak. Karena itulah sebetulnya kehebatan seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, orang bertakwa itu, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya dalam hadis itu ketika seseorang bisa melampiaskan marahnya, lalu dia bisa menahan amarah itu, top cek Rasul dia. Kan adanya orang kaya bisa ngambek orang kaya, "Weh, kamu," wah, ataupun bos ya. Seorang pimpinan kan gampang ngambek-ngambek tuh ya. Nempuk anak buah gitu kan bisa langsung, "Kamu salah kerja tuh, kamu," ya. Tapi ketika dia bisa menahan itu, wah, mulia itu orang itu. Kadang kita nggak suka ini ya, rasa ininya apa, kesombongan dirinya untuk merasa lebih dari orang. Sombong itu kan waghadun nas, meremehkan orang lain sehingga muncul kemarahan. Jadi hadirin, harus hati-hati pesan dari Rasulullah SAW. Ini nasihat buat saya ini. Saya kayak suka ini. Ya, saya apalagi memimpin sebuah instansi sebagai kepala sekolah, perlu bisa mengendalikan. Tidak semuanya strategi harus marah. Ketegasan memang harus ada, tetapi dalam marah ini sudah meluapkan hawa nafsu, tidak terkendali. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu, bagaimana ketika seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu amarahnya itu, maka bahagia yang dia dapat dan rezekinya akan mengalir. Minimal rezeki tenang, rezekinya sejahtera lah di rumah. Dan senang itu perempuan pun, anak dan istri, kalau kitanya nggak pemarah ya senang. Saya yakin anak saya aja kalau ngomong ya begitu, "Abah kalau marah gimana sih, katanya kita mau bahagia." Ya, gitu. Anak saya gitu. Ya kita harus begitu ya. Nah sekarang kita coba melihat bagaimana sih sebetulnya Rasulullah
memberikan bahwa bagaimana kiatnya supaya kita bisa meredam marah kita. Nih, ikuti langkah ini. Yang pertama adalah kita harus membaca ta'awud, istiadah, berlindung sama Allah. Jadi kalau mau marah itu bacakan ini, karena ini perintah agama. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 200 itu Allah menyampaikan apabila kamu setan menggoda kita, ya, wa imma, ini saya matanya belum selesai. Ini enggak hafal minasyaiton. Fasta'id billah. Kata Allah itu kalau kamu sedang digoda syaitan mengajak kepada marah, maka fasta'id billah, maka kamu ucapkan beristiadah, berlindung sama Allah SWT. Maka kalimatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah perintah. Jadi kalau mau marah sama istri itu sebelum marah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung. Saya aja tadi jadi imam ta'awudz kepada Allah untuk dihilangkan rasa riya. Karena memilih bacaan itu kadang riya, Ustaz. Saya mau baca surat ini, mau baca surat ini itu kalau jadi imam kan bisa riya. Pingin di alam sama yang di belakang. Ini hafalannya banyak. Beristiadah kepada Allah. Ta'awudz itu menjadi sebuah keperluan kita karena ini perintah dalam agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau marah, apapun jadi pimpinan, siapa yang jadi bos di sini, kalau ada laporan anak buahnya tidak benar, beristiadahlah sama Allah, berlindung sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkanlah dari godaan syaitan untuk tidak marah. Itu kiat yang pertama. Ya, nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa begitu, ya, bahwa pada suatu hari ketika duduk bersama Nabi SAW, ada dua orang laki yang sedang ngambek. Jadi suatu waktu ada dua orang laki-laki diceritakan dari sini, ya, telah ngomong ya dengan kata-kata kotor. Kan kalau orang marah itu pasti keluar kata kotor ya. Binatang itu keluar dari mulut kita ya. Ya, kalau orang Sunda sih ngomong anjing, dan anjing itu udah biasa di Sunda mah. Tapi kadang lagi marah itu jadi anjing dan babinya itu keluar. Nah, Rasulullah SAW itu ketika melihat ada dua orang yang sedang berantem ya, berdebat itu, maka Rasulullah mengatakan di sini kalimatnya, maka jika kamu untuk menghilangkan marah itu beristiadahlah membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi itu resep pertama ya, hadirin. Ingat ya, bahwa ketika kita mau marah, maka kita beristiadah, berlindung kepada Allah SWT. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kita tahu bahwa kalau marah itu suka mengeluarkan kata-kata kotor, ya betul ya. Pastilah, pasti kita berdebat, kita menyalahkan apa segalanya, itu kan manusiawi. Tapi ketika kita menjadi orang yang bertakwa, patuh kepada Rasulullah, maka resep yang kedua ketika kita mau marah dan tidak bisa mengendalikan marah, kata Rasulullah, kamu diam, jangan suka ngomong. Jadi supaya diam itu ternyata Rasulullah memerintahkan di dalam hadis, wa idza ghadaba ahadukum, kata Rasulullah, fal yaskut. Kalau kamu mau marah, maka diam kamu itu. Walaupun kadang diamnya seseorang itu kadang suka takut ya, atasan diam aja, yang lagi marah nih gitu ya kita. Padahal itu bagus dia. Ketika dia diam itu untuk supaya tidak ada keluar kata-kata kotor sebetulnya. Kalau orang sudah marah itu, masya Allah, astagfirullah ya, bukan masya Allah, astagfirullahaladzim ya, mulutnya itu sudah tidak terjaga. Nah, dalam riwayat Ahmad itu begitu, Rasulullah mengatakan harus diam. Makanya kalau lagi marah bagus tuh orang pergi dulu gitu ya. Kan kalimatnya cool dulu lah, cooling down dulu gitu ya. Tuh. Narik nafas apa segalanya supaya tidak ada kata-kata kotor yang keluar. Berikutnya kata Rasulullah itu, kalau marah itu berganti posisi. Jadi ketika kita sedang berdiri lalu mau marah, maka kata Rasul duduk. Itu pasti reda itu. Dan ini Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, duduklah. Ya, apalagi kalau kita bahasanya bagus, duduk saja. Ya, supaya mulut kitanya tidak, karena berdiri kata Rasulullah itu membuat kita menjadi emosi. Dari Abu Dzar ya, dalam riwayatnya hadis Abu Daud, menyampaikan Rasulullah, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Kalimatnya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis.
Jadi kalau lagi sedang ada yang marah, duduk dulu, mengendalikannya. Makanya suka ada orang tuh duduk dulu ya. Suka ada orang lagi marah yang misahin ya, lagi berdiri, dipayangkan duduk dulu. Ya santai dulu. Artinya memang ini perintah Rasulullah. Ganti posisi dia adalah bisa meredamkan amarah kita. Kalau tidak bisa berdiri kata Rasulullah, fa inna dhahaba anul ghadabu wa illa falyastajib. Jadi kalau tidak ya harus dengan berbaring ya. Kalau sudah cukup ya sudah. Ini ya tadi apa? Pertama itu adalah kita harus apa tadi itu? Ketika pertama beristiadah ya, memohon perlindungan kepada Allah, kedua diam, ketiga ganti posisi. Yang keempat itu ini yang susah ya, mengambil air wudhu. Jadi kalau kita mau menghindari marah, karena marah ini kalau sudah ada rezekinya terhalang, bahagianya hilang ya. Ini menjadi target kita dalam hidup. Apalagi seorang laki-laki pemimpin keluarga harus pintar. Ambil air wudhu itu. Jadi kalau mau udah marah, berangkat ke WC atau toilet, ambil air wudhu. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita semua dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi sesungguhnya marah itu dari syaitan. Dan syaitan itu diciptakan dari neraka. Maka pada saat itulah kata Rasulullah, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kamu lagi marah, kalau mau marah atau mama, ambil air wudhu. Karena wudhu ini bisa menyejukkan hati kita. Ayahnya segitu. Kurang bote datang ke wudhu. Bagus itu. Itu perintah agama, perintah Rasulullah. Makanya supaya hilang marah kita, karena kita itu manusia itu dikendalikan juga oleh agama. Tidak bisa ya manusia itu mengendalikan diri sendiri kalau kita tidak pakai hidayah ataupun panduan dari Allah dan Rasulnya. Makanya kalimatnya adalah pada saat ketika kita sedang marah ataupun mau marah, berwudulah. Jadi nanti mah begitu. Kalau ada masalah dengan istri, ambil air wudhu dulu sebelum ngomong ya. Oh, makanya pernah para ulama menyampaikan dalam ceramahnya termasuk Ustaz Adi Hidayat, kalau orang sudah pergi apa segala sesuatu dari pekerjaan itu bagusnya katanya ke masjid dulu, wudu dulu, salat dulu supaya nanti pas datang itu mantap gitu. Makanya saya kegiatan di SMK 2 itu di hari Selasa, Rabu, Kamis itu siswa harus mendapatkan kebaikan dulu sebelum belajar. Makanya setiap Selasa, Rabu, Kamis, kalau Senin upacara, Selasa kajian pagi. Kajian pagi itu artinya bahwa anak satu angkatan dia harus wudu dulu, lalu dia sholat duha dulu, lalu zikir pagi dulu, lalu tausiah duha, baru belajar. Jadi anak itu ketika berhamburan dari mana tempatnya untuk ke sekolah, menikmati dulu ibadah. Yang sisi lain kelas lain 11-12 kalau lagi sedang belajar biasa normal, ada 10 menit membaca Al-Quran. Jadi bisa lihat di IG-nya Skanditur, literasi dan numerasi. Anak itu baca Al-Quran disentralkan, tapi semua baca, gurunya sudah masuk. Jadi yang dilihat kebaikan dulu, yang didengar kebaikan dulu. Yang non muslim, karena SMK itu banyak non muslimnya, dia datang ke audit, dia membaca Alkitab. Jadi sebelum belajar itu begitu, Ustaz, sampai hari Jumat. Ini metode saya kan dari kepala sekolah hampir 7 tahun lebih ya, hampir mau 8 tahun. Jadi saya menyimpan kenangan di setiap sekolah. Itu 4 sekolah itu begitu perilakunya. Jadi anak datang itu kebaikan dulu. Karena setelah kebaikan itu semua akan normal lagi, mudah-mudahan. Kalau dia pintar memanage diri, ambil air wudhu, salat duha dinikmati. Ada kesan yang terdalam bahwa kebaikan itu bisa merubah pribadinya, begitu ya. Makanya konsep di dalam amarah pun jangan lupa wudu. Makanya Rasulullah dalam hidupnya itu selalu membaru-barukan wudu. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan wudu. Kita maunya hese wudu teh, terus hitut teh geus lah kayak di wudu itu. Padahal kan bagus mah wudu lagi. Apalagi kalau wudu itu seperti Bilal ya. Bilal sahabatnya Rasulullah, dulunya budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu kan kehebatannya adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Ceritanya Rasulullah bahwa beliau itu dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, aku mimpi terompahnya Bilal itu sudah di surga.
Ketika ditanya ternyata dia ibadahnya syukrul wudu. Dia sholat 2 rakaat setelah dia wudu. Coba bayangin, sudah wudu, sholat 2 rakaat itu kan perintah. Kita suka melakukan itu? Jarang ya. Dan kita mah udah pinginnya masuk surga tapi ibadahnya nggak mau banyak ya. Pinginnya sedikit gitu. Makanya wudu ini luar biasa. Jadi yang berbahagia. Dan yang terakhir, kiat dalam bagaimana meredam amarah itu adalah kita ingat kepada pesannya baginda Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang bisa menahan amarahnya itu Allah akan memanggil nanti di yaumil qiyamah. Jadi orang yang tidak pemarah, yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba penyayang, yang dia bisa mengendalikan hawa amarahnya itu, pada saat nanti dikumpulkan di padang mahsyar di yaumil qiyamah, Allah akan memanggilnya orang-orang itu karena dia udah terbaik di dunianya. Ya, makanya nanti ada podium-podium dalam hadis itu ya. Nanti di padang mahsyar itu ada podium di depan. Podium di depan itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin yang hebat di mata Allah, imam yang adil. Ini kalau presiden kita itu ada di depan, berarti dia menjadi presiden yang hebat. Karena Allah panggil, Pak Soeharto datang ke depan, berarti hebat tuh Pak Harto. Ya, terus siapa lagi presiden kedua, pertama Pak Soekarno dan seterusnya. Karena Rasulullah mengatakan nanti dalam hadisnya itu pemimpin itu akan diberikan mimbar-mimbar di depan, presiden-presiden pemimpin itu, karena dia hebat di mata Allah. Salah satunya adalah dia bisa mengendalikan hawa amarahnya. Apalagi amarahnya itu sudah melakukan kebijakan ya. Betul ya Ustaz? Kalau kebijakan itu dalam keadaan marah, ini bahaya. Yang bisa terasanya itu oleh semuanya. Kan ada orang pemimpin itu melakukan kebijakan dalam keadaan marah ya, tidak menjadi analisa membuat kebijakan, kan perlu diskusi, perlu ngasih masukan, dipikirkan. Makanya harus cerdas pemimpin itu. Ya, makanya Rasulullah itu punya punya sifat patonah, ya. Cerdas. Pemimpin harus cerdas. Karena kalau tidak cerdas dia emosi nantinya. Cuma kepentingannya, bikin kebijakan dia takak ya. Oh ini sengsara kita ya, rakyatnya nanti. Nah kita doakan pada para pemimpin sekarang, Pak Prabowo menjadi presiden itu, dia cerdas dalam memahami Indonesia supaya bisa menjadi maju. Begitu hadirin. Jadi yang pertama, sifat memarah itu ayo kita hindarkan dalam diri kita, dan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata orang-orang yang bertakwa itu dia adalah bisa mengendalikan hawa amarahnya. Ayo, bismillah ya. Ternyata begitu ya. Ulangi terakhir nih, bahwa marah itu kiatnya tadi pertama apa? Beristiadah, berlindung sama Allah. Yang kedua diam. Ketiga ganti posisi. Yang keempat ambil air wudu. Yang kelima ingat wasiat kehebatan orang bisa menahan amarah. Ayo hari ini dan selanjutnya di keluarga menjadi suami yang santun, suami yang bisa mengendalikan diri. Kalau jadi pemimpin di sini ada yang jadi pemimpin yang bijak, ya. Kata-kata yang dikeluarkan juga memberikan motivasi. Itulah yang diharapkan oleh Islam ya hadirin. Yang berikutnya, yang membuat menjadi kita itu menghalangi rezeki itu. Kalau sifat di dalam diri kita itu adalah mudah tersinggung. Ini orang yang baperan ya, mudah tersinggung itu akan terhilang rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seetik pundungan ya. Supaya di masyarakat Ustaz yang pundungan deh. Pendapat yang enggak dipakai ya, pundungan, enggak datang lagi. Dan ini sebetulnya memang yang tidak diharapkan dalam Islam ya. Makanya kita sadari bahwa mudah tersinggung itu baru indikasinya adalah pertama itu kita memandang diri kita tuh terlalu tinggi. Jadi merasa diri itu yang paling ya. Biasanya begitu. Betul ya? Kalau orang sudah mudah tersinggung biasanya merasa dirinya paling dengan orang lain. Sehingga ketika kita sudah merasa paling, ketika itu mudah tersinggung. Makanya sifat sombonglah yang membuat kita menjadi mudah tersinggung sebetulnya. Kalau kita itu tidak bisa menerima kritik, saran dari orang lain ya, merasa diri paling wah, paling pintar, itu nggak bagus sebetulnya. Kalau hadir pada diri kita itu akan menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau mudah tersinggung itu dasarnya karena kita sombong. Kan sombong itu pernah saya jelaskan dalam hadis itu dua. Al-kibru, sombong itu dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah baghdun nas, meremehkan orang. Kalau orang sudah punya dasar sombong, gampang tersinggung. Benar gak? Yang mudah tersinggung itu biasanya orang-orang yang punya kelebihan lah. Orang kaya mudah tersinggung, itu nggak bagus itu. Seorang pemimpin mudah tersinggung. Terus yang biasanya orang-orang yang punya kelebihan itu biasanya kalau sudah merasa dirinya paling tinggi, maka mudah tersinggung. Nah, Ustadz ini sebagai ketua DKM, jangan mudah tersinggung. Kalau ada jamaah yang ngasih saran, terima aja dulu dengan senyuman ya. Diskusikan supaya menjadi bijak nanti dalam memutuskan sebuah perkara. Karena kalau mudah tersinggung merasa dirinya, wah ini udah. Apalagi kalau seorang ustadz, seorang ulama merasa dirinya paling hebat di dalam ilmunya, tidak bisa lagi mendengar orang lain, ya udah mudah tersinggung. Ya. Makanya perlu di sini yang disebut mudah tersinggung itu adalah harus dihilangkan. Itu ya dari yang berbahagia. Karena keinginannya kalau mudah tersinggung itu keinginannya itu biasanya kalau orang yang mudah tersinggung keinginan itu ingin diakui biasanya. Kan biasanya kalau diskusi di masyarakat ya, sebagai di DKM pengurus ya, ada rapat, terus idenya tidak didengar atau tidak dilaksanakan, akhirnya tersinggung biasanya begitu. Makanya ini sebetulnya harus kita hilangkan dalam diri kita. Lihatlah orang itu adalah kebaikan buat kita semua. Bagaimana Rasulullah menyikapi dalam bermasyarakat, kan luar biasa Rasulullah ya. Tidak baperan gitu. Tapi kalau Islam dihina dan dicaci terkait masalah Islam itu beda kalimatnya. Bukan tersinggung, itu adalah membela agama kita. Itu bedakannya. Begitu ya. Jadi yang kedua apa tadi? Mudah tersinggung itu bisa menghalangi rezeki kita. Yang berikutnya, ini supaya ada waktu ya. Katanya ingin ada tanya jawab. Sifat yang luar biasa bahwa ketika seseorang itu bisa menghalangi rezeki itu adalah ketika kita selalu mudah kecewa. Ini mudah kecewa itu menghalangi rezeki. Kalau sudah orang kecewa itu keluh kesah biasanya. Benar gak? Manusia itu kan keluh kesah diciptakannya, mudah kecewa. Makanya saya pernah ceramah di sini itu dalam kajiannya, kalau kita ingin bahagia, bahagia itu kan ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Jadi nggak pernah kecewa dengan takdir Allah. Walaupun takdir Allah itu kadang baik, sifatnya duniawi ya, kadang maju karirnya, kadang mundur karirnya, itu kan sebenarnya terbaik yang Allah berikan pada kita. Kita itu jangan mudah kecewa. Semuanya adalah sudah diatur dengan takdirnya Allah. Tapi kita berusaha bagaimana mengoptimalkan supaya takdir itu adalah yang terbaik secara dunia pun gitu. Ini di dalam surat Ali Imran surat ketiga 139 itu Allah menyampaikan kepada kita semua, wala tahanu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Allah sudah menyampaikan janganlah kamu bersikap lemah, bersedih ya. Ya, janganlah kamu bersedih hati karena kamu itu sebetulnya sudah, kata Allah, sudah menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suka sedih ya. Bersedih itu apalagi berlarut, kecewalah dalam hidup. Kalau kita mudah kecewa itu menghalangi rezeki, apalagi keluh kesah. Keluh kesahnya seorang manusia itu yang membuat menghalangi rezeki. Apalagi kalau bicaranya banyak dengan kalimat seandainya. Seandainya, kalau seandainya, padahal Rasulullah melarang ya, melarang kita ngomong seandainya. Yang diajarkan oleh Rasul itu apa kalimatnya? Qadarullah. Kalau ada sebuah takdir Allah. Jangan seandainya kalau saya nggak gini, pasti nggak gini. Kata siapa itu? Kan kita yang ngomong seandainya. Kalau seandainya mah itu udah belum tahu takdir Allah ya, walaupun kita ngomong begitu. Makanya setiap apapun yang kita lakukan, yang kita terima dari Allah SWT, kita jangan kecewa. Berbaik sangkalah sama Allah SWT. Gitu ya. Makanya kalau ada masalah itu tipsnya begini hadirin. Pertama, harus sadar setiap masalah itu semuanya dari Allah, betul? Ma asabba min musibatin illa bi'idznillah.
Setiap apa yang terjadi itu dari Allah. Kalau dari Allah, hadirin, itu pasti baik. Dan Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Ketika seorang ibu, ayah sayang pada anaknya, Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu dan seorang ayah kepada hambanya. Betul? Yakin gak? Ente yakin. Kadang diberi susah wae, cuman Allah teh sayang tapi ngasih susah gitu. Ini kalimat iman, hadirin. Kalimat yang harus diterima oleh iman kita. Bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu dan seorang ayah kepada anaknya. Makanya yang pertama harus sadar dulu, setiap masalah itu dari Allah dan Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Itu yang pertama harus sadar. Yang kedua, tipsnya itu, kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, apapun yang terjadi masalah kepada kita, itu pasti baik buat kita. Pan kita mah baiknya teh da pinginna teh dunia wae nya. Bener gak? Ketika apalagi kalau ngomong sama Allahnya sudah ngomong apa? Rabbi ahanan. Dalam surat Al-Fajr itu apa? Allah, sudah menghina deh gitu. Masalah wae gitu ya. Gak boleh begitu. Jadi ketika kita sadar itu dari Allah, kita pastikan setiap masalah yang kita terima itu adalah baik buat kita. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu ayatnya udah terkenal apa? Asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap jelek dari Allah mungkin hebat, ataupun sebaliknya apa yang kita anggap bagus padahal menurut Allah itu tidak bagus. Makanya sadar dulu itu. Ya kalau ada masalah itu soal yakinkan pada diri kita, ini dari Allah, ini pasti baik. Nah, kita harus pintar. Baru yang ketiga, Allah tuh ngasih masalah kepada kita, kita itu pasti mampu menghadapinya. Ini kalau Ustadz jadi imam itu kan selalu dibacakan itu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat terakhir itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha dan seterusnya. Bahwa Allah tidak akan pernah membebani sebuah masalah kepada hambanya kalau hambanya itu mampu untuk menghadapinya. Jadi kita tuh harus begitu, sadar kalau ada masalah itu, oh iya, ini tuh saya bisa menghadapinya. Gitu. Kadang kita mah masalah saeutik wae, dibere gering we saeutik, banyak aduhnya kita mah. Saya gitu kene hadirin. Ayo kita sadar bahwa setiap masalah yang kita hadapi, kita sampaikan kepada Allah, saya bisa menghadapinya. Karena Allah sudah mengukur hambanya. Ya. Baru yang keempat hadirin, kalau kita ada masalah, masukkanlah sifat sabar. Sabar itu ridho menerima apa yang Allah berikan masalah itu. Kalau itu sudah ada pada diri kita, dapatnya 2 bonus. Jadi kalau ada masalah itu dapat bonusnya 2. 1, ajrun bighairi hisab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu kata Allah dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10 bahwa kalimatnya orang sabar pahalanya unlimited, banyak pahalanya. Kalau ada masalah sabar, kendalikan ketika sakit itu jangan banyak keluh kesah ya. Sadar diri di situ, pahalanya besar nih. Yang kedua bonusnya itu menggugurkan yukafir sayyi'ah kata Rasulullah, menggugurkan dosa-dosa. Ya kalau lagi flu, lagi sakit, lagi pusing sampai tidak kerja, tuh berguguran dosa kita. Terkecuali dosa Adami ya, Adami mah gak gugur nih. Kalau Adami harus tetap minta maaf ya. Turun tuh bonus Allah ketika kita melakukan sabar ketika menghadapi setiap musibah. Dan yang terakhir, hadirin, yang terakhir itu adalah menghadapi masalah itu solusinya adalah kembalikan kepada Allah. Jadi jangan cari solusi yang lain, kembalikan kepada Allah SWT. Ayo siap ya, setiap masalah itu ini nasihat pada saya, sadar ya bahwa itu dari Allah. Kalau dari Allah pasti baik. Yang ketiga, Allah sudah mengukur kepada hambanya bahwa setiap masalah, jadi nggak usah kecewa. Ya mau kecewa tuh lihat orang lain sih biasanya ya. Apalagi urusan dunia ya Ustaz. Makanya kalau jadi bertetangga harus mengukur tetangga kita. Jangan kitanya juga yang mampu, jangan seenaknya aja.
Tetangga kita kurang ini ya. Kalau mau pakai mobil gede pindah rumahnya, jangan di sini gitu. Kita mah suka kadang nggak enakan seenaknya aja gitu. Beli mobil tuh seenaknya. Tetangga kita nggak punya ini segala mobilnya, orang kan jadi lihat, gitu. Kudu nama kitanya yang punya juga sadar gitu. Jadi sesuaikanlah gitu ya. Pindah rumahnya. Kalau kita sudah pingin mobil Pajero Sport di rumah-rumah kayak di saya rumah RSSS ya harus mengukur diri, karena kalau kita memiliki, orang tidak tergoda dengan apa yang kita miliki ya. Standarin aja lah gitu ya. Paham ya hadirin yang berbahagia? Tadi itu teh Isa ya? Hah? Oh 5 menit? Nah. Oh, ya. Baik hadirin yang berbahagia. Jadi kalimatnya itu awas, hati-hati, jangan jadi mudah kecewa. Ketika kita ridho atas Allah berikan pada masa lalu, kita membuat masalah itu menjadi bahagia untuk menghadapinya, insya Allah itu membukakan pintu rezeki. Makanya kalau Agim itu kalimatnya, kalau kita lagi macet, kita ucapkan Alhamdulillah, karena dari macet itu nanti gak macet. Kalau lagi nanjak, kita ngomong Alhamdulillah, nanti akan mudud. Semuanya pasti Allah itu ketika setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam surat yang Insyirah ya, bahwa apa katanya? Alam nashrah laka sadrak wa dhanaka wizrak alladhi yanqadra alladhi yuwas apa? Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'naka wizrak alladhi yanqadra dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hadirin berbahagia, Allah itu menguji hambanya itu dengan ujian itu. Siapa yang lulus dari ujian kesulitan itulah yang Allah akan nanti berikan kemudahan segalanya. Sekarang coba cerita-cerita para menteri. Sekarang Pak Prabowo itu, beberapa menteri itu kan begitu ya. Saya itu dulunya sekolah sulit, sekolah ini, sekarang jadi menteri coba tuh. Ya, berarti dia bisa memanage hidupnya, bahwa Allah itu akan tidak pernah mudah kecewa ya. Jadi begitu hadirin, dan berikutnya itu saya sampaikan yang supaya cepat ya. Yang berikutnya sifat yang sangat menghalangi rezeki itu selalu berburuk sangka. Nah, ini berburuk sangka itu sebetulnya sifat-sifat tadi berhubungan ya semuanya. Berburuk sangka ini enggak bagus. Apalagi berburuk sangka kepada Allah, kepada manusia aja tidak boleh. Ya, tapi boleh kalau curiga ya. Curiga itu yang sifatnya memang dibolehkan berburuk sangka itu ketika ada seseorang, ketika cuma jangan berlebihan berburuk sangkanya. Kan kadang ada yang tamu ya, kita ke rumah, kita antisipasi aja sebetulnya, tapi jangan sampai meluap menjadi sebuah fitnah kepada orang yang datang. Berburuk sangka di sini itu yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bahwa Allah menyampaikan bahwa setiap orang itu tergantung daripada dhonnanya. Dhonna itu prasangka hambanya. Jadi disebutkan inna inda dhonna abdihi bi. Jadi Allah, aku mas tergantung prasangka hambanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah hadirin. Kita mah kadang ke Allah teh enggak berprasangka baik ya. Pinginna teh alus teh gitu. Yang kita terima teh. Itu enak banget ya. Kalau ini beri halus gitu ya. Gak bisa diuji bagaimana kita memanage berprasangka baik kepada Allah SWT. Setiap kejadian yang kita terima, bahwa itu adalah yang terbaik, bersangka baiklah kepada Allah SWT. Apalagi menuduh kepada Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu yang harus diinikan. Nah, dan terakhir, bahwa dalam berdoa pun, di dalam berdoa, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Allah itu kalimatnya begini. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allah mengijabah doa seorang hamba kalau dianya itu yakin berprasangka baik kepada Allah. Kita mah doa ke Allah teh teuing udah doa ke naon ya, yakin ke Allah teh. Kadang kita mah suka putus asa doa teh hadirin. Hari ini mau doanya sama Allah teh pingin A, ya Allah pingin A, besoknya pingin A, besoknya lagi pingin A. Baru ke 3 hari, yang keempatnya udah nggak ngomong lagi, karena ngomongnya gini, jadi bere-bere, kok Allah teh, kan gitu ya.
Kita kan begitu, makanya hadis Rasulullah mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi harus ada yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Subhanahu wa taala. Ya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafil. Allah tidak akan pernah mengijabah doa seseorang kalau hatinya ghaflah, tidak yakin sama Allah. Doa yang terputus itu, apalagi kalau ngomong begini, da'autu rabbi lil istijabah, aku tuh udah berdoa ya Allah tapi kenapa belum diijabah? Itu doa mau diijabah tuh, kata Rasulullah. Karena kitanya sudah gak yakin. Putus asa doa tuh. Jangan putus asa. Jadi ya masalah doa aja Rasulullah sudah menggambarkan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbahagia itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini karena kita waktunya sedikit ya, dan juga sifatnya baru 4 padahal banyak sifat-sifat ini yang perlu disampaikan, tetapi pada prinsipnya bahwa apa yang disampaikan barusan informasi dari Allah dan Rasulnya itu akan menghalangi rezeki kita. Setidaknya rezeki ketenangan dalam hidup Allah hilangkan dalam diri kita. Ayo bismillah hadirin, ini mah nasihat buat saya bukan buat hadirin saja. Nasihat buat saya bahwa kalau ingin bahagia ya tadi jangan mudah kecewa, jangan mudah tersinggung ya. Jangan apalagi tadi, jangan berburuk sangka sama Allah, jangan marah. Semua sifat ini kalau sudah tidak ada pada diri kita, nikmati hidup ini bahagia. Ya. Pingin bahagia enggak ini? Ya kalau pingin bahagia hilangkan sifat-sifat tadi. Oh masih ada, bertahap, besok hilangkan ini, besok nanti mah udah santai, senyum ya enak. Kalau lagi rapat juga nyantai, tidak melihat orang itu jadi saingan ya. Diskusi yang baik, mendapatkan keputusan yang baik nanti. Itu saja, demikian bisa disampaikan. Mohon maaf hadirin karena memang waktunya sedikit. Kadang saya mah kalau ngomong tuh suka panjang ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi yang jelas apa yang disampaikan hari ini adalah nasihat buat kita semua. Informasi itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Semoga kalau kita bisa melaksanakan, Allah kasih rezeki kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.